Film diawali dengan memperlihatkan aksi pertandingan basket yang dilakukan oleh 3 pemain terbaik. Mereka bernama Coach, Martin, dan Bocok. Dan ternyata tim lawan malah menggunakan pemain bayaran. Mereka beraksi dengan sangat barbar. YG membuat Bocok sampai terpental dan terkilir Nimofilover. Namun saat mereka istirahat, pelatih datang menghampiri dan memberikan strategi jitu untuk membongkar pertahanan lawan. Pada akhirnya Coco dan timnya pun berhasil memenangkan pertandingan. Setelah selesai melakukan pertandingan itu, manajer klub datang dan mengajak semua pemain untuk makan bersama. Saat pertanding tadi, manajer ini bertugas sebagai penganalisis strategi, ternyata sekaligus orang yang memegang taruhan Nimoflov. Coco adalah pemain MPV pada pertandingan itu. Dia terlihat dipanggil dan diberikan tips tambahan karena telah berhasil mencetak poin penentu. Sedangkan Martin yang melihatnya pun merasa cemburu, karena dia merasa juga ikut andil dalam memenangkan pertandingan itu. Namun selalu Coco yang mendapatkan sorotan dari pelatih dan manajernya. Bahkan Coco juga diberitahu oleh pelatihnya bahwa minggu depan akan ada pertandingan lagi. Namun di situ Coco meminta waktu untuk berpikir. Apalagi Sam melarangnya karena dia sangat benci dengan permainan basket dan memintanya untuk gabung ke dalam kru kapal yang dia bentuk saat masih bugar dulu. Kemudian Coco pulang ke rumah. Dia disambut oleh ibunya yang bernama Nanai. Berbeda dengan sang suami, Nanai justru sangat mendukung keputusan Coco dalam permainan basket. Di sini dia pun menceritakan tentang pertandingan basket yang padat minggu ini. Mendengar hal itu, ibunya pun menyuruh Coco untuk ikut dalam pertandingan itu. Namun masalah ayah biar ibu yang mengurusnya. Lalu kita dipertemukan dengan ayah Coco. Kita sebut saja bernama Tido. Jadi Tido ini bisa dibilang beban keluarga. Karena mengalami lumpuh di bagian kaki sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah. Hari-hari Coco mengurus Dido mulai dari menggendong, hingga memberi makan bahkan sampai memberi uang jajan kepadanya. Namun sang ayah selalu melarang Coco untuk bermain basket. Dia lebih senang jika anaknya itu menjadi seorang pelaut. Sebenarnya Coco bisa masuk dengan mudah, tinggal menandatangani surat yang sudah diberikan kepadanya. Namun Coco selalu menolak, karena dia merasa kehidupannya adalah di lapangan basket, bukan di laut lepas. Hari-hari telah berlalu, pertandingan uji coba pun kini dimulai. Di situ terlihat juga seorang wanita cantik yang merupakan gebetan Coco. Selain itu, ada juga Tina Si, cantik yang menjadi rebutan. Ketika pertandingan dimulai, Martin mulai marah kepada Coco karena dia menganggapnya tak becus ketika memberikan umpan. Akan tetapi di situ semua orang tahu bahwa umpan Coco saat itu sangat bagus. Jadi sepertinya Martin kesal karena tentang masalah uang tips yang diberikan Coco kemarin nih Mofilover. Melihat tim yang kurang kompak, Madam pun langsung emosi. Bahkan dia sampai membuang bola basket milik seorang anak ke dalam kolam. Alhasil setelah permainan selesai, anak itu pun mengadu kepada bapaknya. Pelatih sempat memberikan uang ganti rugi agar masalah tidak panjang. Namun bapak itu malah menolak dengan alasan dia hanya ingin dihargai. Singkatnya, setelah pertandingan itu selesai, Coco, Martin, dan Bocok pun pergi ke rumah Tina, yang ternyata merupakan pacar Martin. Ketika sedang mengobrol bersama, tiba-tiba Martin mengalami tegangan tinggi. Dia pun langsung mengajak Tina masuk ke dalam kamar dan main-main bersama. Sementara teman yang lain hanya bisa melongo. Di lain waktu, lagi-lagi sang ayah memaksa Coco untuk menandatangani surat bergabung dengan kru kapal. Namun Coco terus menolak. Perdebatan pun sempat terjadi, bahkan Coco siap mengganti uang pendaftaran senilai 100.000 peso. Tapi dengan syarat, ayahnya tidak boleh lagi memaksa untuk menjadi seorang pelaut. Jadi alasan Coco mau pulang adalah karena sang ibu. Dia selalu memberikan semangat dan motivasi agar terus maju hingga menjadi pemain basket profesional. Namun di suatu hari Madam terkena karma karena telah membuang bola basket anak kecil waktu itu. Karena hal itulah kini dia terbaring lemah di rumah sakit.
Coco yang mendengarnya pun langsung bergegas pergi menemuinya. Secara mengejutkan, Madam mengabarkan kalau timnya akan dihentikan sementara waktu sampai dia pulih. Dengan begitu maka dipastikan Coco tidak akan mendapatkan uang lagi. Dia harus mencari pendapatan lain untuk mengumpulkan uang dan mengganti dana pendaftaran pelaut milik sang ayah. Coco yang merasa pusing pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah salah satu seorang bandar. Dia bernama Aaron. Selain tukang taruhan, dia juga ternyata suka menjual bubuk ilegal. Coco diberikan tugas untuk mengantarkan bubuk tersebut kepada seorang guru di sekolah. Untuk mendapatkan 100.000 peso maka Coco harus mengirim barang itu sebanyak 3 kali. Awalnya Coco merasa ragu karena dia takut kegiatan jual beli itu akan diketahui oleh polisi. Namun di sisi lain Coco sangat membutuhkan uang itu, hingga pada akhirnya dia pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Dengan bantuan Bocok dan juga seorang anak untuk mengelabui para guru di sana, Coco pergi ke sebuah sekolah, dan tidak lupa juga dia memberikan sebuah kue kepada penjaga. Setelah dipastikan keaslian barang tersebut, sang guru pun langsung memberikan uang tips yang sangat banyak. Kini misi Coco yang pertama sudah selesai, tinggal 2 kali lagi untuk pengantaran maka dia akan mendapatkan 100.000 peso. Sesampainya di rumah, Coco langsung mengisi kaleng tempat dia menyimpan uang tabungan. Namun tanpa dia sadari, diam-diam sang ayah memperhatikan gerak-geriknya. Hingga di keesokan harinya Coco kembali melakukan transaksi. Nampaknya Coco sudah mulai ketagihan nih movie lover. Karena dia bisa mendapatkan uang banyak secara instan, namun di suatu hari ketika melakukan pengiriman Coco ditabrak oleh seseorang hingga tasnya terjatuh. Meski begitu dia tetap menjalankan tugasnya itu. Hingga pada akhirnya Coco yang berhasil masuk ke dalam, dia melihat seorang guru yang sedang diinterogasi oleh polisi. Jelas saja Coco pun langsung panik. Sedangkan di luar polisi ternyata sudah menangkap beberapa orang termasuk gebetan Coco, yaitu si Japok dan temannya si Bocok. Bocok sempat melarikan diri namun polisi dengan sigap menembaknya dengan peluru karet. Karena keadaan semakin kacau, Coco pun segera pulang ke rumah tanpa mendapatkan imbalan sepersen pun. Namun keadaan semakin parah ketika melihat uang tabungan yang hilang begitu saja. Dia curiga kalau ini adalah kelakuan sang ayah. Dan benar saja ketika menanyakan hal itu sang ayah pun menjawab bahwa uang itu sudah habis karena dia berikan kepada orang-orang yang menangani bisnis kapal lautnya. Tentu saja hal itu membuat Coco semakin marah. Dia pergi meninggalkan rumah. Yang ternyata Coco pergi ke rumah Tina untuk nongkrong-nongkrong berdua, namun Tina saat ini juga sedang galau. Karena dia telah memergoki pacarnya yaitu Martin selingkuh dengan Trixie. Untuk melepas semua kesedihan itu mereka pun langsung masuk ke dalam kamar dan main-main bersama hingga larut malam. Tepat di hari ulang tahunnya besok akan ada pertandingan serius bagi Coco, namun entah kenapa seragam Coco malah hilang begitu saja. Dia bergegas menemui Madam dan mengatakan masalah yang sebenarnya. Namun nampaknya Madam tidak bisa membantunya. Karena jika tidak ada seragam dengan terpaksa Coco tidak bisa ikut bertanding. Singkat cerita, Coco bertemu dengan seorang remaja yang memakai baju basketnya, yang ternyata dia adalah Japok yaitu gebetan Coco. Dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya sampai-sampai mereka pun main-main bersama. Hingga di suatu hari datanglah pasukan laut yang selama ini dibiayai oleh sang ayah. Mereka mengabarkan bahwa Coco mau tidak mau harus ikut berlayar pada minggu depan. Namun di situ Coco menolaknya, karena sejak awal Coco memang tidak ingin menjadi bajak laut. Karena hal itulah sang ayah pun merasa kesal dan terlibat cekcok di antara mereka, namun sang istri terus membela Coco. Hingga pada akhirnya kekesalan sang ayah pun meledak. Dia merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Malam harinya Coco meminta izin kepada ibunya untuk latihan. Namun dia juga tidak lupa membaringkan sang ayah di atas kasur. Setelah beberapa saat Coco pergi, sang ayah pun turun dari kasurnya. Dia merangkap menghampiri sang istri dan menghantamnya hingga terjatuh. Sedangkan di sisi lain Coco yang sedang latihan, dia dikabari oleh sang pelatih bahwa ibunya telah meninggal karena dihajar oleh ayahnya. Alhasil Coco pun bergegas pergi untuk pulang dan benar saja ternyata ibunya telah meninggal. Sementara sang ayah langsung dibawa pihak berwajib
untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Setelah beberapa bulan Coco pun pergi ke pemakaman ibunya bersama Tina yang saat ini resmi menjadi pacarnya. Dan hanya Tinalah yang menjadi harapan baru bagi Coco untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-citanya. Setelah lama tidak ikut latihan Coco, dan Tina pun mengunjungi lapangan kampung untuk peregangan di sana, dan ternyata ada Martin yang langsung menghina hubungannya bersama Tina. Di situ Martin mengatakan bahwa dia sudah puas dengan Tina dan kini giliran Coco yang melanjutkan bekas garapannya. Mendengar hal itu Coco pun langsung marah, dia bahkan meminta taruhan 40.000 peso untuk pertandingan tersebut 1 lawan 1. Bukan hanya tentang ajang gengsi namun ini menyangkut harga diri yang mana untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka. Setelah bertanding berjam-jam hujan pun turun, hal tersebut membuat suasana semakin menggila. Martin yang tidak bisa mencetak poin terus-terusan menjatuhkan Coco namun dia selalu bangkit dan terus mencetak angka hingga pada akhirnya pertandingan selesai dan Coco lah yang menjadi pemenangnya. Martin yang merasa kesal dia pun tidak terima, dia mengajaknya duel. Tapi sayangnya dia tetap kalah hingga pada akhirnya Coco pun pergi meninggalkan mereka bersama Tina. Keesokan harinya pelatih di lapangan sedang menunggu para pemain untuk bertanding uji coba. Namun belum ada yang datang satupun, hingga tak lama kemudian Coco datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia memakai ikat kepala hadiah dari mendiang ibunya. Kemudian dia pun meletakkan foto sang ibu seolah-olah dia sedang menontonnya. Coco bersemangat menunjukkan skillnya dan mencetak banyak, alhasil Coco memenangkan pertandingan tersebut. Dan film pun selesai. Oke Movie Lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.